Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya, Win berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy atau pentingnya berinvestasi. Semoga video ini bermanfaat, bisa enjoy the video. Nah, jadi teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa sih? Pada hari ini kita akan membahas tentang apa bedanya antara aset dan liabilitas, dan mana yang merupakan aset dan liabilitas. Jadi teman-teman, aset sama liabilitas itu merupakan dua hal yang benar-benar berbeda ya teman-teman. Dan sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan mana yang merupakan aset dan mana yang merupakan liabilitas. Sebagian besar dari kita sering banget nih, kita tumbuh besar tanpa kita tahu apa sih itu aset dan liabilitas. Kita tidak diajarkan di keluarga tentang apa itu aset dan liabilitas. Terus kita juga di sekolah nggak pernah diajarin apa itu aset dan liabilitas. Dan ini juga merupakan salah satu ilmu literasi keuangan yang cukup mendasar dan perlu buat diketahui ya teman-teman. Pertama-tama nih, kita harus tahu dulu mengapa kita harus perlu bisa membedakan antara aset sama liabilitas. Jawabannya adalah karena untuk mencapai yang namanya financial freedom, kita harus membangun aset teman-teman. Jadi kita harus punya aset yang menghasilkan passive income untuk kita atau menghasilkan uang untuk kita, dan uang itu bisa melebihi atau lebih besar dari pengeluaran kita. Itulah baru kita sampai di stage yang namanya kita mencapai kebebasan finansial atau financial freedom. Kalau misalnya kita udah capai titik itu, kita udah nggak perlu mati-matian untuk menukarkan tenaga kita, menukarkan waktu kita nggak perlu mati-matian untuk bekerja untuk menghasilkan uang, karena passive income kita atau penghasilan dari aset kita sudah lebih besar daripada pengeluaran kita atau sudah lebih besar daripada uang yang kita butuhkan. Nah, jadi apa sih maksud dari aset sama liabilitas? Simpelnya itu adalah aset adalah segalanya yang membawa uang ke dalam kantong kita. Sedangkan liabilitas adalah semuanya yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Terus seringkali juga kita mendengar kalau aset itu adalah sesuatu yang harganya selalu naik. Kalau misalnya liabilitas adalah harga yang selalu turun atau sesuatu yang harganya selalu turun. Contoh nih, kalau misalnya kita beli rumah mungkin hari ini kita beli rumah di harga 1M nih teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita tunggu 5-10 tahun lagi, pasti harga rumah itu, properti itu udah bukan 1M. Properti itu mungkin udah harga 1,5M atau 1,7M, 1,8M, bahkan bisa 2M lebih kalau misalnya di daerah yang benar-benar berkembang ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita beli mobil ini kalau kita beli seharga 1M, 5 tahun ke depan, tentu harga mobil ini udah bukan 1M lagi, mungkin harganya udah berkurang ya teman-teman, bisa jadi 800 juta, jadi 700 juta, atau mungkin jadi 500 juta. Itu yang namanya terdepresiasi secara harga. Nah, jadi dari pernyataan tersebut kita tahu dong kalau misalnya aset itu adalah, properti itu adalah aset, kemudian kendaraan pribadi itu merupakan liabilitas. Simpelnya begitu ya teman-teman. Tapi teman-teman, hal ini nggak bisa ditelan mentah begitu aja teman-teman. Karena di zaman modern ini, halnya udah berubah ya teman-teman, halnya udah berbeda. Jadi bukan berarti di masa sekarang ini karena kita udah tahu nih mana yang liabilitas, mana yang merupakan aset, terus kita sama sekali nggak beli yang namanya liabilitas ini. Kita nggak beli HP baru, kita nggak beli komputer baru, kita nggak beli apapun itu, kita belinya semua uang kita 100% buat beli aset. Nyatanya nggak seperti itu ya teman-teman, karena apa yang kita sangka aset itu bisa merupakan liabilitas, dan apa yang kita sangka liabilitas itu sebenarnya juga bisa merupakan aset teman-teman. Nah, kenapa bisa demikian? Kita ambil contoh aja nih. Kalau misalnya kita bayangin ada satu buah HP iPhone. Kita seperti yang kita ketahui, iPhone kan harganya 20 jutaan ya teman-teman. Terus seperti yang kita ketahui, kalau misalnya iPhone kita beli, kemudian kita jual 5 tahun lagi, harganya udah nggak mungkin 20 juta dong, mungkin harganya udah jadi 10 juta atau jadi di bawah itu ya teman-teman, karena dia mengalami yang namanya depresiasi harga atau nurun. Jadi kalau misalnya kita pakai konsep yang tadi, pasti kita kira, wah, HP ini adalah suatu yang namanya liabilitas karena harganya nurun. Apakah selalu demikian? Jawabannya adalah enggak teman-teman. Kenapa? Karena kita ambil contoh aja nih, kalau misalnya HP ini digunakan oleh atau dibeli oleh seorang content creator, dan content creator ini dengan menggunakan HP ini, dia bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada uang yang dipakai untuk membeli HP ini. Apakah HP ini menjadi liabilitas atau menjadi aset buat si content creator ini, teman-teman? HP ini malah mencetak uang buat dia, memasukkan uang ke kantong dia. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya HP ini juga bisa jadi aset buat si content creator ini teman-teman. Namun ceritanya berbeda kalau misalnya yang membeli HP iPhone 20 juta ini adalah orang-orang yang misalnya dia nggak butuh-butuh amat nih. Pekerjaan dia cuman kayak butuhnya WA buat kontak orang lain, mengirim email, atau sehari-hari juga hanya menggunakan Instagram buat scrolling feed. Kemudian dia juga nggak butuh sesuatu atau nggak butuh
HP ini untuk tujuan produktivitas, atau kemungkinan lain orang ini membeli HP ini cuman buat supaya kelihatan keren. Nah, jadi orang ini cuman beli supaya dia bisa ikutin tren, atau supaya dibilang lebih gaul, atau supaya lebih keren, atau misalnya cuman karena dia mau impress orang, atau misalnya dia nggak mau kalah sama orang lain. Orang lain punya iPhone nih, terus padahal orang itu penghasilannya sama, wah dia juga jadi pengen punya iPhone. Nah, apakah iPhone ini bisa menjadi aset atau liabilitas untuk orang itu? Ya jawabannya pasti bukan aset teman-teman, karena iPhone ini nggak membantu memasukkan uang ke kantong dia ya teman-teman, tapi malah mengeluarkan uang dari kantong dia. Jadi bisa kita lihat kan, dari satu barang yang sama itu bisa menjadi aset ataupun liabilitas bagi orang yang membelinya teman-teman. Itu bisa beda, itu bisa bersifat subjektif. Terus kita ambil contoh kedua nih, kalau misalnya kita lihat contoh yang tadi kita ambil yaitu mobil. Kalau misalnya kita pakai pernyataan yang tadi, kalau mobil itu kan pasti harganya depresiasi, harganya nurun. Jadi apakah mobil itu selalu liabilitas? Jawabannya kan ya enggak juga teman-teman. Ada juga seseorang yang misalnya dia punya banyak mobil nih. Mobil itu digunakan untuk perusahaan logistiknya, atau mobil itu digunakan untuk bisnisnya, untuk nganter barang ke supplier, untuk nganter barang ke distributornya atau apa. Bahkan mobil itu membantu dia mencetak uang, atau mobil ini misalnya dibeli oleh seorang yang punya profesi sebagai supir Grab. Jadi dengan ada mobil ini, dia malah bisa menghasilkan lebih banyak uang teman-teman. Jadi apakah mobil ini menjadi liabilitas bagi orang itu? Malah si orang misalnya supir Grab tadi membeli mobil, kemudian hasil dari Grabnya bisa dipakai buat nyicil mobilnya, atau bisa dipakai buat membeli mobil tersebut. Jadi apakah mobil ini jadi liabilitas atau aset? Ya jawabannya bukan liabilitas juga, karena mobil ini membantu dia untuk menghasilkan uang, untuk memasukkan uang ke kantong dia teman-teman. Nah, jadi dari beberapa contoh tadi kita bisa lihat kan teman-teman, satu barang yang sama itu bisa jadi aset ataupun liabilitas. Jadi kita pikirannya jangan kaku, kita pikir wah kalau semuanya turun pasti liabilitas, semuanya naik pasti aset. Gak tentu begitu juga teman-teman, karena nyatanya kondisinya nggak 100% seperti itu teman-teman. Jadi intinya ada, kalau misalnya kita mau membeli suatu barang, kita harus benar-benar pikirin dulu nih, ini barang bakal jadi aset atau jadi liabilitas buat kita. Apakah barang ini bisa membantu produktivitas kita atau enggak? Apakah barang ini bisa membawa lebih banyak uang atau enggak? Apakah barang ini mengganggu cash flow bulanan kita? Nanti gara-gara kita beli barang mahal banget padahal barang yang nggak gitu guna, kita nyicil, akhirnya kita kesulitan di cash flow-nya teman-teman. Karena setiap kali kita nerima penghasilan, uangnya harus dipakai buat bayar cicilan tersebut. Nah, kalau kayak gitu kan dalam jangka panjang itu bisa merugikan kita juga ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita nggak melakukan itu. Kalau misalnya mau, mungkin teman-teman bisa coba pakai cara yang aku gunakan, yaitu kita fokus di investasi dulu teman-teman. Kita fokus di memanfaatkan uang kita untuk menghasilkan uang lagi. Jadi uang-uang kita pakai, kita pekerjakan, kita bikin uang kita jadi teman kita pekerjakan mereka investasi di berbagai macam instrumen keuangan agar uang-uang ini bisa menghasilkan uang-uang lainnya teman-teman. Nanti kalau misalnya uang ini udah menghasilkan passive income, baru passive income-nya itu kita boleh beli buat keinginan. Namun akan lebih baik kalau kita pakai buat investasi lagi. Jadi kalau bisa kita menunda kesenangan teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya tentang Stanford Marshmallow Experiment, teman-teman bisa coba nonton video ini. Di video itu dijelasin tuh bahwa orang yang bisa menunda kesenangannya adalah orang yang mempunyai chance lebih besar untuk bisa mencapai financial freedom teman-teman. Karena mereka tahu mana yang merupakan prioritasnya atau bukan. Teman-teman bisa coba nonton video yang satu itu. Nah jadi aku juga praktek ya teman-teman, dalam membeli sesuatu aku biasanya menahan diri dulu. Nah, aku bisa menahan sampai beberapa tahun, sampai akhirnya passive income-ku bisa aku gunakan untuk membeli barang tersebut. Contohnya nih aku membeli satu komputer ini harganya kalau di Indo sekitar 19 juta menggunakan passive income-ku teman-teman. Jadi aku tidak menggunakan dana pokok untuk membeli komputer ini. Tapi untuk melakukan ini dibutuhkan kesabaran yang cukup tinggi ya teman-teman. Karena aku juga nunggunya sampai beberapa tahun, sampai akhirnya passive income bisa menghasilkan uang lagi. Jadi kalau bisa selagi muda kita fokus di menghasilkan uang dulu. Nanti kalau misalnya uangnya udah banyak, aset kita udah banyak, baru kita bisa membelanjakan uang kita teman-teman. Jadi kalau bisa kita di awal kita fokus di penghasilan dan aset dulu ya teman-teman. Nah sekian video pada kali ini, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, semoga video ini bisa bermanfaat, memberikan insight buat teman-teman semua. Kemudian aku udah cantumin link sosial media aku di sini, teman-teman bisa add, feel free to connect. Kemudian juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa kasih like, bagi teman-teman yang nggak suka bisa kasih dislike aja. Kemudian teman-teman juga bisa share video ini ke teman-teman dari kalian supaya lebih banyak orang yang bisa terbantu dengan adanya video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Thank you semua. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi.
Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.